Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur katurkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bahasan kita masuk bab keutamaan menunggu sholat. Ya, keutamaan menunggu sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin mada matis salatu tahbisuhu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian akan senantiasa dihitung berada dalam pahala sholat selama sholat itu menahannya dari pulang ke rumah. Nah, ini dalam kurung dari pulang ke rumah, di mana tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat itu. Ya, hadis tadi dari Abu Hurairah. Jadi agak cek Nabi. Ya, kalau ada seseorang ya dia tidak pulang ke rumahnya. Nah, kita contohkanlah yang langsung yang paling gampang. Kita sholat maghrib tadi ke Seko. Bahkan tidak pulang. Sewanta isya oleh paling lama sejam. Mangamu pulang, bertunggulah isya kau di masjid. Duduk. Ya, tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat itu. Maka apa kata Nabi? Dia akan dihitung pahalanya berada dalam pahala sholat selama sholat itu menahannya. Jadi Pak Ibu sekalian, sudah sembahyang maghrib lalu tidak pulang ke rumah, tunggu waktu isya masuk sampai isya selesai. Duduk saja, tidak usah ngomong. Mana pulang? Ya nunggu isya saya. Maka salamu tu Pak Ibu sekalian dihitung kita pahala sholat. Kalau dikira-kira 1 jam atau 50 menit itu berapa rakaat sholatnya? Taklah dalam 2 minit 1 rakaat. Nah, bagi salah. Berarti berapa rakaat? Kalau 1 jam berarti 30 rakaat. 30 rakaat banyaklah pada sembahyang tarawih awak bulan puasa. Nah, coba bayangkan. Nah, itu pahalanya. Apalagi Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu tidak sekedar yang menahannya, tidak sekedar sholat berjamaah, menunggu sholat datang sholat isya. Apa yang menahan kita? Salah satunya modelanlah awak lakukan tiap malam di masjid awak. Kita isi jeda waktu maghrib sampai isya dengan ta'lim, dengan baca Quran, dengan belajar hadis,
belajar ilmu agama. Kira-kira kaba kurang, kaba tambah lo pahala daripada nanti tadi itu enggak? Tentu logikanya sederhana, Pak. Sedangkan awak menunggu tanpa ada apa-apa saja, Pak Ibu sekalian, dicatat, ya, dihitung berada dalam pahala sholat selama sholat itu menahannya. Apalagi kalau kemudian tambah motivasinya, tambah kegiatannya dengan taklim. Kalau tidak datang guru, Pak, isi dengan yang lain, ya, baca Quran, zikir, ya, isi. Ibu sekalian, yo kok panik kami sampai bersandar-sandar, saya menunggu waktu isya, ada masalah, ya. Inilah Pak Ibu sekalian. Jadi inilah luar biasanya kasih sayang Allah dan Rasul kepada kita. Jadi menunggu waktu sholat, setelah sholat ditunggu waktu sholat, Masya Allah, ya. Jadi makanya maghrib ke isya kalau ndak dolo kepentingan yang ada usah pulang. Akan itu yang aja aku pasangkan, ndak usah pulang. Kenapa harus pulang? Kecuali misalnya kok pulang dia tadi ada tamu, ya, ada tamu ke rumah, aku harus melayani. Oke. Mbak kok pulang? Ambo biasanya makan sore, cuma tadi lah terlambat pulang, tak sempat makan hari mau lapar, ambo pulang dulu. Akan ada alasan, ya. Pokoknya alasan-alasan yang tak dibuat-buat. Tapi kalau tak ada alasan itu, awaklah makan, tamu tak ada, ya, nanti dikasuh pun lain tak ada. Ibu sekalian, maka pilihannya lebih baik kita tunggu datangnya waktu isya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian riwayat yang kedua masih dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, rawahul Bukhari. Para malaikat, kata Rasulullah, akan selalu memberi sholawat. Makna sholawat di sini diterjemahkan mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat sholatnya dan belum berhadas. Malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Nah, yang kedua. Jadi orang yang berada di tempat sholatnya, masih berada di tempat sholatnya dan dia belum berhadas, artinya masih wudu. Wudu awak, wudu, maka malaikat kecil Nabi mendoakan awak. Doa malaikat Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Doa malaikat untuk apa? Pertama, ampunilah dia. Malaikat mendoakan awak. Masya Allah. Awak kadang-kadang Pak Ibu sekalian, orang kawan awak saya mendoakan awak, senang hati awak. Bahkan kalau di kampung-kampung hari masuk bulan puasa, hari bayi bulan bayi, orang siap seorang masak, nak mengaku kaman doa. Nang siap abang modali mana lo tuh? Aku malaikat yang mendoakan awak. Masya Allah. Malaikat yang mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini, ya, ampuni dia dan rahmati dia, ya. Al-Bukhari berkata dalam bab orang yang duduk di dalam masjid menunggu pelaksanaan salat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, para malaikat berdoa untuk salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat solatnya dan belum berhadas. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan salah seorang di antara kalian akan senantiasa dihitung berada dalam pahala solat. Nah ini tadi Bapak Ibu sekalian.
Terkait dengan ini Al-Hafiz berkata, sabda beliau, seorang dari kalian senantiasa dihitung berada dalam keadaan solat, yakni dalam pahala solat, bukan dihukumi berada dalam solat. Sebab ketika itu ia boleh berbicara dan melakukan hal-hal lainnya yang dilarang dalam solat. Dia artinya menunggu waktu solat boleh aja, tak kami mota boleh, karena awak kan tak solat dah. Cuma menunggu-nunggu waktu sholat boleh mota boleh. Cuma tentu otanan ba'ah. Mau nunggu waktu sholat tu ba'ah. Ya, pakai chain syanu saya tentu ya hilang apa haluannya kan. Itu. Jadi kok mota-ota dah ba'ah jual beli di pasar, alhamdulillah. Bare bara kini sekilo seliter lado bara indah masalah, anak baa cucu baa la pandai mangan indah lo masalah. Jadi artinya ndak lo terlarang sebelum menunggu waktu sembahyang tu mau tapi tidak berbau dosa boleh. Jadi jam beko jangan tota awak mau nunggu apa dak boleh ngecek kan itu. Tapi kalau sedang ceramah tu dia tak boleh ngecek-ngecek, itu dilanggar loh. Tapi tak ada guru cibo dah, boleh apa tak? Masa awak perlu silakan, tak apa-apa. Ya. Cuma tentu kalau ada kegiatan yang lebih bermanfaat akan lebih baik. Ini Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Sabda beliau ini sesuai dengan firman Allah, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Dalam surat Asy-Syura ayat yang kelima. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohonkan ampunan bagi orang yang ada di bumi. Ada yang berpendapat bahwa rahasia hal ini adalah mereka, para malaikat, mengetahui perbuatan-perbuatan Bani Adam yang masih mengandung kemaksiatan dan ketidaksempurnaan dalam ketaatan, lalu mereka membatasi pada permohonan ampun bagi mereka dari hal tersebut. Kenapa doanya ini? Nah, kan itu. Jadi menurut para ulama, Bapak Ibu sekalian, kenapa doa malaikat itu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu? Bako itu dulu doa. Bako ndak lain ke doa malaikat. Jawabannya tadi, kerana kita hambaku ndak ada yang luput dari namanya dosa. Jadi banyak-banyak minta ampun dan malaikat pun memohonkan ampun untuk awak. Awak barangkali memohon ampun sehari kepada Allah. Barangkali awak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih dalam sehari. Ya? Nabi SAW sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, berapa kali beliau istighfar sehari? Sampai ada yang 100, ada yang dalam riwayat menyebutkan 70. Ya, Bapak Ibu saya lihat Nabi awak dosa banyak istighfar malih. Ya, jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja, kok manga-manga istighfar cepet. Tatarung kaki astagfirullah. Tak perlu berang-berang. Tatarung kaki sialo na meletakkan batu situ. Siapa mau kasih situ. Siapa niko lah berang-berang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ya iya, dek siapa iya atau apa lata lucu deh. Wah, biar di hari itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Malaikat pun mendoakan. Bahwa itu karena malaikat tahu ya bahwa perbuatan Bani Adam yang masih mengandung kemaksiatan dan ketidaksempurnaan dalam ketaatan. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, kita yang terbiasa menunggu datangnya waktu sholat, doa malaikat
doa malaikat yang Allah munajatkan kepada Allah, membantu kita, membuat kita lapang jalan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk riwayat yang berikutnya dari Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya'i ila syatril laili thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla faqala sallan nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundun tadhartumuha rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, katanya pernah mengakhirkan salat Isya hingga pertengahan malam. Pernah ya? Bukan selalu, pernah. Tak kala selesai salat, beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, manusia telah menunaikan salat dan tidur, sementara kalian masih berada dalam pahala sholat sejak kalian menantikannya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan keutamaan menanti masuknya waktu sholat dan menunggu pelaksanaan sholat berjamaah walaupun dilaksanakan di akhir waktu. Di misalnya, ya kan sewaktu-waktu misalnya sholat Isya tidak tepat waktu, kok terlambat karena ada kajian yang menanggung misalnya, diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, ya maka kita tetap bersabar menunggu datangnya waktu itu. Ya, oranglah selesai Isya lalu awak masih menunggu ya Bapak Ibu sekalian, telatnya kenapa? Telatnya bukan karena urusan dunia. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia telah menunaikan salat dan tidur sementara kalian masih berada dalam pahala salat. Jadi tak ada rugi kayak gitu. Jadi semakin banyak, tentu semakin banyak pahala salat yang dapatkan. Nah, cuma waktu tadi jangan dipakai loh setiap saat ditelat-telatkan salat Isya. Nah, karena Nabi bahasanya tadi dalam riwayat kok pernah mengakhirkan sholat Isya hingga pertengahan malam. Jadi lagak malam sholat Isya. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, ini menjadi dalil, menjadi alasan bahwa boleh. Ya, karena Nabi pernah melapatkannya, dan waktu yang terpakai selama menunggu itu maka kita mendapatkan pahala dari sholat. Nah, ini semakin lama waktunya Bapak Ibu sekalian insyaallah. Inilah beberapa hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam bab keutamaan menunggu sholat. Ya, apakah ini hanya berlaku maghrib dengan Isya? Tidak, bisa berlaku untuk waktu sholat lainnya. Sebulan misalnya sholat yang berdekatan, ya, misalnya asar maghrib kan tak lama tu dah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sholat asar lah selesai mandi di rumah lah paginya kamu saji. Ya, Bapak Ibu sekalian, tunggunya waktu maghrib masuk. Waktu maghrib dia sholat, nanti selesai sholat maghrib dia tunggu waktu Isya masuk baru pulang. Kalau di tanah suci Bapak Ibu sekalian, aku pada 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, baik, yang pergi haji agak lambat. Oh lama ya. Kan ada kebiasaan tu beres.
Ya, karena dek musaji gonyo jauh. Awak pai maghrib apa biasanya tuh kadang zuhur tuh mau sampai isya saja tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tunggu. Habis kau siap isya baru pulang. Habis subuh menjelang subuh baru lepai. Habis kau pulangnya bila? Sesudah duha. Ya, jadi dari subuh menunggu duha. Apa yang menahannya? Solat duha. Dia ingin duha di masjid walaupun solat sunnah. Insya Allah juga mendapatkan pahala. Jadi yang menunggunya itu kan kalimatnya tadi tidak ada yang menghalanginya pulang kecuali sholat. Tapi kalau kau tidak pulang, ya ada orang kemantan fiti, nah itu kan lain nih persoalannya itu. Kau tidak pulang, Pak, ya rumah dikunci deh sinur tak kemalo juga ada yang nggak pulang, itu lain persoalan itu kan. Ya, nah jadi alasannya memang yang menahan waktu sholat. Kalau pulang, mau ingin sholat boleh. Tidak lama oleh waktunya menanggung lah mau beli tahanlah sih kok, mau ingin sholat. Nah ini baik sekalian. Ya, jadi berlaku untuk sholat kapan saja. Jadi selamanya tahan awak di musaji itu karena sholat, maka insya Allah selama waktu itu maka kita mendapatkan pahala sholat. Nah, bukan sholatnya dong pahalonyo. Ya, kok bisa dihitung-hitung, misalnya berapa halo sholat tadi, berapa lama waktu dia aku dapatlah pahalo yang banyak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis. Ada yang ragu, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kok dapat memang yo disediakan waktu 10 menit terakhir kok ape adalah nambatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja kajian kita malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.